Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Littleholt Hutapea. Dengan saya sendiri, Aubrey Oktaviani 223610, kelas 3P dengan Prodi Manajemen Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan topik teknologi dan inovasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertama ada pendahuluan dan 3 subbab. Yang pertama, peran e-government dalam transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, blockchain sebagai teknologi pencegahan penipuan. Yang ketiga, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk deteksi anomali. Pendahuluan, korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang menghambat kemajuan ekonomi, mengganggu kestabilan sosial, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah berdampak buruk pada berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang atau jasa. Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerapan teknologi dan inovasi kini memainkan peran penting dengan memanfaatkan teknologi seperti e-government, blockchain, big data, dan kecerdasan buatan atau AI. Pemerintahan dan lembaga anti korupsi dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Di bawah ini, kita akan membahas bagaimana sebagai teknologi dan inovasi kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran e-government dalam transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tujuan utama teknologi dalam pemerintahan adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan layanan publik. E-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah pendekatan digital yang memungkinkan pemerintah memberikan layanan publik dan mengelola informasi dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Di Indonesia, peran e-government mencakup berbagai sistem seperti e-procurement, e-budgeting, dan sistem pelaporan korupsi online. Sistem penerapan e-government terbagi menjadi 3. Yang pertama, e-procurement, 2. e-budgeting, 3. Sistem pelaporan korupsi online. E-procurement, sistem ini memungkinkan proses penggandaan barang dan jasa dilakukan secara online, sehingga lebih mudah diakses dan dipantau. Dengan adanya e-procurement, proses penggandaan menjadi lebih transparan karena data penggandaan dapat diakses oleh publik atau pihak terkait. Mengurangi peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan anggaran, sistem ini juga memberikan akses yang lebih adil bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam tender, mengurangi potensi kolusi dan atau manipulasi yang sering terjadi dalam proses penggandaan tradisional. E-budgeting, pengolahan anggaran berbasis digital membantu pemerintah memastikan bahwa alokasi anggaran publik dilaporkan dengan jelas dan akurat. E-budgeting memberikan transparansi dalam penggunaan anggaran publik sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat dilacak. Publik juga dapat mengakses informasi ini sehingga dapat ikut serta dalam memantau pengeluaran pemerintah dan melaporkan adanya ketidaksesuaian. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Sistem pelaporan korupsi online. Sistem pelaporan berbasis online seperti layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor di Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dengan lebih cepat dan mudah. Sistem ini memungkinkan pelaporan kasus korupsi terjadi tanpa risiko intimidasi atau kekhawatiran dalam pelapor. Karena kerahasiaannya terjamin, sistem ini memberikan transparansi dalam proses pelaporan dan penanganan korupsi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya anti korupsi. Blockchain sebagai teknologi pencegahan penipuan. Blockchain adalah teknologi berbasis desentralisasi yang menawarkan sistem pencatatan data yang aman, transparansi, dan sulit untuk dimanipulasi. Blockchain banyak dikenal karena aplikasinya dalam cryptocurrency, tetapi belakangan teknologi ini juga diakui sebagai alat yang efektif dalam mencegah penipuan dan manipulasi data di berbagai sektor termasuk dalam pemerintahan dan anti korupsi. Cara blockchain mencegah penipuan terbagi menjadi 3. Yang satu, mencatat transaksi dengan transparan. Yang kedua, kontak pintar atau smart contract. Yang ketiga, registrasi aset berbasis blockchain. Mencatat transaksi dengan transparan.
Setiap transparan yang dicatat di blockchain dapat diverifikasi oleh semua pihak dalam jaringan dan tidak dapat diubah atau dimanipulasi setelah tercatat. Hal ini membuat teknologi ini ideal untuk sistem keuangan yang membutuhkan transparansi tinggi. Blockchain dapat digunakan untuk mencatat transaksi publik sehingga semua transaksi dapat diperiksa, misalnya dalam distribusi anggaran atau bantuan sosial. Kontrak pintar atau smart contract. Kontrak pintar adalah protokol berbasis blockchain yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian setelah kondisi tertentu terpenuhi. Dalam konteks anti korupsi, smart contract dapat digunakan dalam proses penggandaan barang dan jasa. Dengan kontrak pintar, kesepakatan antara pemerintah dan vendor dapat dieksekusi secara otomatis tanpa perlu pihak ketiga, sehingga mengurangi peluang untuk dimanipulasi atau korupsi. Registrasi aset berbasis blockchain. Registrasi aset berbasis blockchain. Pencatatan kepemilikan aset atau properti di blockchain dapat mengurangi manipulasi data terkait kepemilikan atau perpindahan aset. Hal ini penting dalam sektor pemerintahan di mana data kepemilikan seringkali dapat dimanipulasi oleh oknum tertentu. Dengan menggunakan blockchain, data aset tidak bisa diubah tanpa persetujuan seluruh pihak terkait sehingga lebih aman dan transparan. Pemanfaatan Big Data dan kecerdasan buatan untuk deteksi anomali. Big Data dan kecerdasan buatan atau AI semakin banyak diterapkan dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar yang bisa dianalisis untuk menemukan pola atau tren tertentu, sedangkan AI dengan algoritma machine learning memungkinkan mesin untuk mempelajari pola data tersebut dan membuat prediksi atau mengidentifikasi anomali. Big Data dan AI berperan memberantas korupsi terbagi menjadi 3. Pertama, deteksi anomali dalam transaksi keuangan. Yang kedua, prediksi risiko korupsi. Yang ketiga, analisis media dan sentimen publik. Deteksi anomali dalam transaksi keuangan. Pemerintah dan lembaga anti korupsi dapat menggunakan AI untuk menganalisis pola transaksi yang tidak biasa dalam laporan keuangan pemerintah atau perusahaan. Dengan menggunakan algoritma machine learning, sistem dapat mengenali pola transaksi yang mencurigakan dan mengirim peringatan kepada otoritas terkait sehingga potensi korupsi bisa dicegah sebelum terjadi. Prediksi resiko korupsi. Dengan mengumpulkan data historis mengenai kasus-kasus korupsi, AI dapat memprediksi risiko terjadinya korupsi di berbagai sektor atau di kalangan pejabat tertentu. Machine learning dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko seperti kecenderungan pengeluaran yang tidak biasa, transaksi berulang, atau keterlibatan individu dalam aktivitas mencurigakan. Hal ini dapat membantu pemerintah melakukan pencegahan lebih awal. Analisis media dan sentimen publik. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang AI yang mampu menganalisis teks untuk memahami sentimen atau informasi dari teks yang tidak terstruktur. NLP dapat digunakan untuk memantau berita, artikel, dan media sosial untuk mendeteksi tanda-tanda korupsi. Misalnya, analisis dapat menemukan pola kata atau frasa terkait korupsi atau skandal yang melibatkan pejabat atau lembaga tertentu. Kesimpulan yang sudah saya rangkum dari presentasi saya sebelumnya ialah teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah. E-government memungkinkan pengelolaan anggaran dan penggandaan barang secara terbuka, sementara blockchain menyediakan keamanan data yang kuat untuk mencegah manipulasi. Big Data dan kecerdasan buatan mendukung deteksi dini pada pola transaksi yang mencurigakan. Dengan penerapan teknologi ini, pemerintahan dapat memperkuat integritas sistem, mengurangi peluang korupsi, dan membangun kepercayaan publik. Berikut daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.